dulu ini di sini kisi-kisinya. Adik ini pun. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Tayyib ya talibat. Hari ini Ustazah akan memberikan kisi-kisi ujian kita untuk minggu hadapan. Nah, sebelumnya sudah melaksanakan ujian praktek dan Ustazah masih menunggu, masih ada beberapa yang belum mengumpulkan ujian praktek ya. Nah, Ustazah masih menunggu. Tolong segera diserahkan ya. Kemudian hari ini Ustazah akan memberikan kisi-kisi ujian tahriri atau ujian tulis ya. Taib, yang pertama itu akan berkenaan tentang adat ya, masih berkenaan tentang adat dan ma'dud ya. Jadi kisi-kisinya yang harus dibaca itu adalah tentang adat dan ma'dud. Contohnya itu seperti saya punya 3 buah pena. Jadi bagaimana tuh bahasa Arabnya? Contohnya nah, contohnya seperti saya punya 3 buah pena. Berarti bahasa Arabnya seperti indi 3. Nah, ini ya. Jadi indi salah satu aqlamin. Ini contohnya seperti ini. Jadi yang perlu ditekankan itu adalah adat dan ma'dudnya ya. Adatnya yang mana? Adatnya adalah itu bilangan, yaitu salasah. Kemudian ma'dudnya adalah yang dibilang atau yang dihitung di sini adalah aqlamin ya. Jadi kalau bilangannya itu dari 3 sampai 10 itu perlu diperhatikan, dia akan berlawanan atau berlainan antara adat dan ma'dudnya ya. Kalau seandainya belasan, contohnya contoh lain seperti saya punya 13 buah pena misalkan, bagaimana jadinya? Nah, ini juga harus diperhatikan, bentuknya seperti ini ya. Jadi adat dan ma'dudnya harus diperhatikan. Ada kaidah-kaidahnya yang harus dilihat ya, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, ini contohnya ya, contoh dari kisi-kisi ujian nahwu. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah
al-khabar bi jumlatin fi'liyatin lazimiyah. Ya, jadi yang pertama itu kisi-kisinya akan berkaitan dengan adat dan ma'dud. Jadi perlu diperhatikan ya bagaimana cara mengubah adat, kemudian ma'dud. Dilihat dari ma'dudnya dulu ya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka sesuaikan dengan adatnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua, khabar dengan jumlah fi'liyah lazimiyah atau dan muta'addiyah. Contohnya seperti Muhammadun yaqra Nah, contohnya seperti ini. Muhammadun yaqra'ul kitab. Ya. Ini merupakan jumlah fi'liyah muta'addiyah. Ya, kenapa muta'addiyah? Karena dia perlu kepada objek atau maf'ulun bih, ya. Jadi beda lazim dan muta'addi itu. Kalau lazim dia tidak perlu objek atau tidak perlu maf'ulun bih, sementara kalau muta'addi kebalikannya, dia perlu kepada objek atau maf'ulun bih. Ini contoh dari fi'il muta'addi atau khabar dengan jumlah fi'liyah muta'addiyah. Kalau kita i'rabkan, Muhammadun ini jadi mubtada, kemudian yaqra ini menjadi fi'il wa fa'il, kemudian jumlah dari fi'il wa fa'il ini menjadi khabar si Muhammad atau khabar si mubtada. Kemudian Alkitab menjadi maf'ulun bih atau objek, ya. Nah, kemudian contoh dari fi'il lazim, contohnya Muhammadun, si Muhammad lagi, yadhhab. Muhammadun yadhabu ilal madrasati. Ini merupakan fi'il lazim. Jadi dia tidak perlu pada objek. Dari artinya sudah bisa kita pahami, ya. Muhammad dia pergi ke sekolah, ya. Jadi tidak perlu objek, tidak perlu maf'ulun bih. Nah, jadi di sini Muhammadun ini menjadi mubtada,
ya. Kemudian yadhab ini terdiri dari fiil dan fa'il, tapi fiilnya ini adalah fiil lazim. Jadi jumlah dari fiil dan fa'il ini dia menjadi khabar mubtada. Nah, itu yang disebut dengan khabar dengan jumlah fi'liyah, lazimiyah dan muta'addiyah. Baik, ya talibat, itu saja kisi-kisinya. Kemudian perhatikan kalau seandainya nanti diminta i'rab, nanti i'rabkan seperti itu saja. Misalkan Muhammadun jadi mubtada, kemudian yadhab jadi jumlah, tapi jumlah fi'il dan fa'il, dan dia menjadi khabar mubtada. Kemudian ila harfu jar, kemudian al madrasah majrurun bi ila. Kemudian juga yang di atas ini kalau ada nanti soalannya i'rab, maka Muhammadun menjadi mubtada, kemudian yaqra menjadi jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il dan menjadi khabar bagi si Muhammad, kemudian alkitab menjadi maf'ulun bih, begitu ya. Kemudian perhatikan juga bab mubtada mudhaf. Ini satu lagi perlu diperhatikan adalah mubtada mudhaf. Kemudian yang keempat mubtada na'at bin na'at. Mubtada bil mudhaf. Nah, jadi ini di antara kisi-kisi yang harus diperhatikan ya, talibat. Yang pertama adat dan ma'dud, kemudian khabar dengan jumlah fi'liyah lazimiyah atau dan muta'addiyah, kemudian mubtada bil mudhaf dan mubtada bin na'at. Untuk 3 dan 4 ini hanya diminta i'rab saja, tidak diminta untuk membuat contohnya, tidak, dia hanya diminta untuk membuat i'rabnya. Misalkan baitu Ali wasi'un, misalkan seperti itu. Jadi di'irabkan saja baitu jadi mubtada dengan apa? Dengan mudhaf. Ya, Ali menjadi mudhafun ilaih. Nah, seperti itu saja kisi-kisi ujian kita ya, talibat. Sahrallahu lana umurana, insyaallah Allah mudahkan segala urusan kita dan ma'an najah insyaallah. Dan akhirnya Ustazah tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa ma'assalamah.